Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. To worship You I live, to worship You I live, I live to worship You. To worship You I live, to worship You I live, I live to worship You.
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi beberapa topik sharing. Yang pertama, saya mau sampaikan apa yang saya dapatkan dalam persekutuan dengan Tuhan tadi pagi ketika melakukan ibadah pagi gitu ya, PPW pagi, bersekutu dengan Tuhan di pagi hari. Saya diberikan pengertian, bukan cuma pengertian tapi peneguhan bahwa jalan yang saya jalani sekarang dalam mengikut Tuhan, pelayanan yang Tuhan percayakan, tepatnya pengajaran yang saya bagikan di dalam pelayanan ini, semuanya mendatangkan damai sejahtera. Segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan itu disertai dengan damai sejahtera. Tidak ada penuduhan, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran gitu ya. Dan lagi buahnya itu sangat jelas gitu ya. Bukan saja di dalam kehidupan saya, tetapi di dalam kehidupan setiap kita yang bersungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Terlebih yang terlihat nyata dari kehidupan para sahabat setia yang sudah berjalan bersama-sama dengan saya sudah di atas 3-4 tahunan gitu ya. Hal yang lebih nyata adalah seperti ini, bahwa setelah berkomitmen untuk menjalankan kekristenan yang seperti ini, maka secara umum saya berkata bahwa kita mengalami pertumbuhan rohani. Tapi detailnya adalah hidup kita berubah gitu. Saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan semakin baik hari demi hari setelah menjalankan praktek kekristenan yang seperti ini. Bukan cuma menekankan pada rutinitasnya gitu ya, tapi komitmen untuk menjadi pelaku firman. Memang tidak secara instan berubah, dan memang Tuhan sangat baik memberikan waktu kepada kita untuk berubah gitu, karena memang berubah dalam hal ini adalah perubahan karakter itu takes time. Gak bisa seperti membalikkan telapak tangan gitu ya. Nah itu hasilnya, bahwa saya yang dulu dengan sekarang itu jauh berbeda. Dahulu masih berkompromi dengan dosa. Sekarang sudah sangat menjaga hidup setiap hari supaya tidak jatuh dalam dosa. Lalu hal yang lain yang nyata sebagai hasil daripada menjalankan kekristenan seperti ini, selain perkara yang besar adalah tentang dosa, tapi juga perubahan karakter. Sudah mulai muncul buah-buah rohnya, sekalipun buah-buah rohnya belum sesempurna yang Tuhan mau. Tapi itu kan seperti buah yang terus bertumbuh, asal setia dan konsisten. Lalu semakin mengerti tentang kekekalan, semakin mengerti tentang kehendak Tuhan, tentang tuntunan kepada keselamatan, lebih bisa melihat dengan iman tentang
fakta surga, bahkan tentang pribadi Tuhan itu sendiri. Lalu semakin merasakan kedekatan dengan Tuhan setiap hari. Bisa mengerti sekarang apa yang dialami oleh Nuh, kemudian oleh Henokh, yang mereka bergaul karib dengan Tuhan. Sekalipun diriku belum sekarib mereka tentunya dengan Tuhan, tapi itu by proses, terus berjalan dengan waktu. Bisa merasakan ungkapan-ungkapan yang dituliskan oleh Daud pada Mazmur, kedekatan dengan Tuhan. Nah, itu yang menjadi buah-buahnya dan positif gitu ya. Makanya saya bilang bahwa kalau orang sudah punya niat hati ya, ini niat hati untuk berubah, kesungguhan untuk mengikut Tuhan, maka sebetulnya eh, pengajaran, pola tuntunan yang dijalankan TRC ini akan sangat membakar semangat seseorang dalam mengikut Tuhan. Tapi kalau masih belum niat untuk ikut Tuhan, belum belum mau sungguh-sungguh mau taat, memang ini tak ubahnya seperti pengajaran sampah bagi mereka gitu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa eh, dalam perjalanannya udah mau 7 tahun, Tuhan selalu teguhkan saya dengan berbagai cara. Salah satunya dengan pengertian-pengertian seperti tadi, bahwa saya ini berjalan di jalan kebenaran. Terlebih ada konfirmasi dari firman Tuhan gitu ya. Lalu eh, hal yang juga sangat eh, besar, perubahan keputusan yang besar dalam hidup saya terkait dengan panggilan saya adalah bahwa begitu eh, kuatnya, bulatnya tekad saya untuk benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melayani, sekalipun gak mudah juga gitu ya. Karena eh, Tuhan memberkati hidup saya sejak saya bekerja di memulai karir di Jawa gitu ya. Eh, ya Tuhan memberkati hidup saya. Jadi artinya secara daging tidak mudah untuk melepaskan hal-hal yang enak itu untuk betul-betul mengabdi, mendisiplinkan diri dalam pelayanan. Sekalipun juga setelah sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupku gitu ya. Pemeliharaan dan penyediaan Tuhan sungguh sempurna gitu. Tapi itu saya katakan adalah juga adalah hal-hal yang me- menunjukkan pertemuan di hidup saya dengan sesuatu yang ilahi gitu. Sekarang saya nggak terlalu khawatir tentang tidak terlalu khawatir dan tidak terlalu berminat sehingga saya nggak terlalu mengejar kekayaan dunia gitu. Saya memang suka dengan traveling gitu ya. Sekalipun tidak saya lakukan oleh diri saya sendiri, tapi kalau ada tontonan baik di televisi dulu dan sekarang di YouTube banyak tentang eksplorasi beberapa kota gitu ya. Saya suka ikutin gitu. Saya ada ikutin video-video dari salah seorang YouTuber dari Skotlandia, betapa dia sangat menikmati hidup bergelimang dengan eh, dengan uang gitu ya, padahal menjalankan profesinya juga menyenangkan gitu ya. Tapi saya selalu katakan pada diri saya bahwa itu bukan goal saya gitu ya. Memang secara dunia tidak 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 hebat gitu. Tapi nanti Tuhan akan membuat perbedaan mereka yang bukan saja sungguh-sungguh mengikuti Dia, tapi bekerja di ladangnya. Karena sebagaimana manusia menghargai
para pengerjanya terlebih Tuhan gitu ya. Saya malah bersyukur Tuhan memberikan kemampuan untuk menjalankan hidup tidak lagi mengejar hal-hal seperti itu. Itu berarti Tuhan yang telah mengubahkan pikiran saya gitu ya. Nggak lagi mengejar hal seperti itu, tapi betul-betul bagaimana mengejar panggilan Tuhan dalam hidup. Tadi pagi saya sangat merasakan hadirat Tuhan gitu ya. Hampir 2 jam dan itu nggak kerasa. Persis seperti apa yang disampaikan oleh sebuah pengajaran pada rekomendasi video yang kami sudah saksikan beberapa tahun yang lalu. Bahwa ketika kita berada dalam deep fellowship, persekutuan yang dalam dengan Tuhan, kita sangat merasakan waktu kita dikendalikan oleh Roh Kudus sehingga gak berasa sekalipun kurang lebih 2 jam. Karena apa? Kita betul-betul dibawa roh dan jiwa kita rest, beristirahat dan tenang. Dan memang saya mau saksikan gak pengen sebetulnya keluar dari hadirat Tuhan gitu ya. Tapi harus mengelola waktu untuk tidur karena saya tipikal orang yang gak bisa terganggu dengan tidur gitu ya. Kurang tidur saya seharian itu bisa nggak konsentrasi, kurang bersemangat gitu. Saya lebih baik kurang makan daripada kurang tidur. Nah jadi saya harus pola juga jam tidur saya. Makanya kalau saya terlalu lelah malam hari saya cepat-cepat tidur supaya pulih kekuatannya sehingga esoknya bisa bersekutu dengan Tuhan dengan kondisi yang lebih fit gitu ya. Pada waktu uh, kemarinnya atau kemarin lusanya juga ketika saya berdiam di hadirat Tuhan, saya betul-betul mengintrospeksi gitu ya. Bagaimana hari-hari yang sudah berlalu begitu cepat. Saya masih bisa ingat uh, situasi, bisa feel ketika saya uh, kelas 1 SD, kemudian lulus SD, kemudian SMP, SMA, ketika kuliah itu ya walaupun tidak persis ya setiap penggalan itu bisa saya ingat lagi tapi di atas 90% lah masih ingat bisa masuk pada ruang-ruang itu. Betapa waktu itu waktu-waktu yang sudah saya lewatin itu sudah singkat. Dan ada kalanya bahkan waktu yang sudah berlalu itu dirasa seperti baru kemarin. Itu artinya apa? Kalau kita kembali kepada kebenaran bahwa sungguh apa yang dituliskan oleh firman Tuhan itu sangat betul. Kita ini seperti uap yang cepat berlalu dan tiba-tiba nggak ada. Masa hidup kita ini sangat singkat. Kalau kita lihat orang-orang yang kita kasihi, orang-orang uh, para orang tua kita, bahkan orang-orang yang kita kasihi yang bahkan saudara yang sudah mendahului gitu ya. Jadi kalau saya ingat umur saya sekarang gitu ya, saya ingat ada 2 saudara saya juga yang meninggalnya itu gak seusia setua orang tua saya, papa mama saya. Itu saya bayangkan gitu ya, kan usia saya sekarang udah 40-an, lalu mereka ada yang meninggal entah itu teman atau saudara yang meninggal di 40, 50 itu kan berarti kalau saya pikir-pikir berarti itu kan kalau saya kan udah jalanin tuh waktu yang kurang lebih seperti itu. Berarti bentar banget gitu ya. Bentar sekali masa hidup itu. Dan kalau tidak berbuah apa-apa baik bagi orang lain terlebih kepada Tuhan, betapa sia-sianya hidup itu gitu. Nah, makanya yang saya selalu kejar adalah bergulat dengan waktu. Bagaimana saya supaya setiap hari hidup saya itu berguna, bermanfaat, bernilai, dan melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa aku lakukan. Itu yang ada di pikiranku. Itu yang itu
Itulah mindset yang sudah diubahkan setelah berada dan berkomitmen menjalankan kekristenan sekarang. Hidupnya itu bahagia. Bahagia bukan karena materi, bukan karena hal-hal yang menyangkut dunia ini, kenikmatan dunia ini. Sukacita, terlebih damai sejahtera itu datang betul-betul dari atas. Membuat hidup itu betul-betul nikmat gitu. Apalagi kalau sudah berada di dalam hadirat Tuhan. Saya sangat rindu setiap orang yang saya eh, layani, termasuk orang saya kasih, saya doakan supaya bisa merasakan hadirat Tuhan gitu ya. Betul sekali apa yang eh, salah satu lagu yang saya suka kan. Berada di dalam hadiratmu lebih berharga dari 1000 hari. Kalau di hadirat Tuhan itu ya betul-betul tenang, gak ada kekhawatiran, gak ada ketakutan. Lalu eh, kalau saya tahu apa yang aku rindukan dalam hidup gitu ya. Eh, tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya gitu. Bagaimana saya nanti dekat dengan Tuhan dan itu saya harus bangun ketika saya hidup sekarang gitu. Makanya yang selalu saya rindukan seperti yang suka saya nyanyikan. Yang ku rindukan menyenangkanmu, jadikan dirimu tempat pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidupku. Yesus, kau segalanya bagiku. Bagi saya itu jangan sampai mengecewakan hati Tuhan gitu. Itu yang saya rindukan di dalam hidup saya gitu. Bagaimana nanti bertemu dengan Tuhan, karena in my faith ya, by my faith, di dalam iman saya udah lihat Tuhan itu sebetulnya. Tuhan yang dilukiskan dengan firman, dilukiskan dengan kisah di perjanjian lama, bagaimana dia dengan para muridnya. Dan foto Yesus itu kan memang itu yang suka dilihat oleh orang-orang, terlebih mereka yang tadinya non-Kristen gitu ya. Dan itu kan udah inspirasi Roh Kudus gitu ya. Bisa membayangkan ditambah lagi kesaksian-kesaksian bagaimana, karena Roh Kudus itu akan inspire, akan menginspirasi kita how to know God. Bagaimana kita mengenal Tuhan adalah roh, karena roh kita akan dibuat mengerti tentang Tuhan itu. Jadi aku aku sangat merindukan Tuhan gitu ya. Aku sangat merindukan Yesus dalam hidupku, dan apalagi kalau tidak dapat Yesus, yang ada kan pilihan satu-satunya, mati konyol di neraka dan selama-lamanya akan menderita. Saya nggak mau terpisah, karena nikmatnya hadirat Tuhan di bumi saja sudah nggak bisa terkatakan gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang membuat saya yakin dengan kekristenan sekarang, termasuk di dalamnya paket pengajaran yang saya dapatkan dari tuntunan Roh Kudus oleh pengajaran firman Tuhan dan juga persekutuan. Nah, ini yang saya dapatkan dari pagi tadi, bahwa uh, apa yang saya jalankan dan apa yang saya ajarkan itu sungguh-sungguh Tuhan setuju gitu ya. Karena semuanya ada dasar firman-Nya, tidak ada yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti tadi pagi Tuhan buat saya mengerti bahwa sungguh kalau orang sebetulnya sudah siap, udah mau bersungguh-sungguh ikut Tuhan, maka dengan perhatikan, dengan menjalankan kekristenan yang diajarkan oleh TRC, yang diambil dari kebenaran sejati,
Kalau dia sungguh-sungguh melakukan yang saya percaya, dia akan bersama Tuhan dalam kekekalan. Tadi sempat saya singgung ketika panggilan saya gitu ya. Eh, eh, saya meninggalkan semuanya gitu kan. Itu semua karena eh, pengertian yang Tuhan berikan. Saya dibuat mengerti bahwa lebih baik bekerja untuk sebuah kekekalan, untuk bos segala bos daripada saya bekerja di dunia. Tapi jangan coba-coba ikutin kalau nggak dipanggil ya. Karena nggak semua orang harus dipanggil menjadi sepenuh waktu. Dan melayani Tuhan pun nggak mesti sepenuh waktu. Lihat para sahabat saya yang melayani di sini. Tetap juga bekerja di sekuler, nggak mesti eh, full time. Yang penting full heart, penuh hati, sepenuh hati. Jadi kalau saudara, para sahabat uh, uh, menerima dengan baik, udah ngerti dan mau dengan setia, konsisten menjalankan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Pengajaran di TRC akan membawa kita ketemu dengan Tuhan, segala Tuhan. Kenapa? Ketika saya renungkan tadi pagi. Karena saya nggak pernah katakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Saya kalau lihat pengajaran saya nggak pernah cukup atau berhenti dengan kata, oh kita yang percaya akan diselamatkan oleh Tuhan, haleluya, atau kita yang rajin beribadah akan diselamatkan oleh Tuhan, haleluya, gitu ya, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Saya selalu lengkap katakan, percaya dan taat, percaya dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, apa yang saya uh, dapatkan itu selalu Roh Kudus ingatkan saya firman Tuhan. Sekalipun ini udah ayat biasa gitu ya. Dan ini rasanya kita semua harus tahu kebenaran ini dan harus hafal. Makanya saya selalu bilang, ini loh, firman Tuhan itu kan seperti uh, sebuah lagu juga berkata bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Masa nggak mau me- menguasai terang dan pelita itu? Tadi saya katakan, firman ini bukan cuma menuntun kita untuk diberkati. Enggak. Tapi betul-betul seperti manual book untuk kaki kita sampai kepada kerajaan surga. Jadi betapa mahalnya sebetulnya firman Tuhan. Makanya kalau kalau saya perhatikan, kalau masih ada yang tidak tertarik, tidak terdorong untuk menghafal firman Tuhan, terlebih saudara yang ada di internet, cuma satu, eh cuma satu yang besar yang saya percaya alasannya kenapa. Mungkin ini terlihat kedengarannya keras gitu ya. Ya memang karena belum terbuka pikirannya gitu. Mata rohaninya belum belum terbuka sekalipun mungkin udah beribadah di ibadah gereja yang tepuk tangan, udah bahasa roh mungkin, udah minum perjamuan seember mungkin gitu ya. Itu nggak jaminan gitu. Itu masih dalam kategori Kristen yang baik gitu. Belum yang sampai terbuka mata rohaninya. Padahal dalam pelayanan ini kan hari demi hari semakin saya sempurnakan dan saya ringankan. Dulu hafalnya itu per modul. Kalau sekarang semampunya aja. Kalau memang dalam satu modul ada beberapa ayat, boleh dihafal kok satu ayat satu minggu. Supaya terus penguasanya itu bertambah gitu. Karena kan Roma 10 ayat 17 juga berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus.
Apalagi saudara yang ada di Big Internet, rasanya belum ada yang sesepuh para sahabat setia saya yang ada di MTRC Advance, tapi mereka yang udah oma juga tak kalah semangat dalam menghafal firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak bisa disetarakan dengan apapun. Emas, perak, permata nggak bisa. Karena ini tuntunan loh sampai ke surga. Masa anggap remeh dengan itu? Kemarin ketika saya memeriksa ayat hafalan, rekaman ayat hafalan, saya langsung teringat gitu ya. Sebetulnya dengan ketika menghafal firman Tuhan juga kita sedang memperkatakan firman Tuhan. Bukankah itu yang ada di Mazmur 1 untuk sebuah keberhasilan hidup, memperkatakan firman Tuhan. Bukankah itu juga yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua? Jangan lupa memperkatakan firman. Bagaimana kita akan memperkatakan sesuatu dengan baik, dalam hal ini firman Tuhan dengan baik, kalau penguasaan kita juga nggak maksimal? Jadi kiranya jerih lelah saya ini dihargai. Itu yang salah satu yang membuat kita bertumbuh, supaya para saudara begintermate tahu. Dan kalau kita udah sering ulang-ulang, kayak sekarang review modul kekudusan hidup bagian C kalau nggak salah. Itu saya cuma 1 menit udah langsung tahu semuanya. Jadi tinggal memantapkan aja. Karena udah dari waktu-waktu yang lalu dihafal dengan sungguh-sungguh. Dan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi saya tahu siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, gak menyerahkan dirinya pada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Jadi saya tahu kalau mau berhadapan dengan Tuhan itu bagaimana kondisi hidup, hatinya, perkataannya terjaga. Itu kan membekali diri saya. Jadi kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan lebih maksimal lagi, pengetahuan firman-Nya juga harus tambah. Tapi bukan berarti cuma tahu tapi nggak melakukan. Itu kan penipu. Tapi untuk melakukan lebih baik, kita harus tahu lebih baik. Gitu loh. Nah, jadi itu adalah nggak mau itu sebetulnya bukan karena kemampuan, tapi belum punya hati. Nah, jadi makanya kalau saya tidak menyombongkan diri ya, tapi saya mau banggakan para sahabat setia saya yang sudah bertumbuh. Kalau dibandingkan kualitas MTRC, hampir semua MTRC sekarang, belum semua, dibanding dengan kualitas orang-orang Kristen di luar sana, itu mah nggak kalah jauh menurut saya. Nah, itulah kondisi kami dahulu dan kondisi kebanyakan saudara di Big Internet sekarang. Kami mau upgrade gitu. Jadi harus mau dituntun, jangan suka mengeraskan hati. Jadi sikap kekristenan yang lama yang maunya cuma dengar 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 aja itu nggak boleh. Nggak bisa dipertahankan kalau mau bertumbuh, berubah bahkan berbuah. Ya, jadi kita harus hidup dalam firman Tuhan. Berkali-kali juga saya katakan, dan bukan cuma saya, hamba Tuhan yang lain juga berkata bahwa Roh Kudus itu perlu pengetahuan baik kita tentang firman Tuhan untuk Roh Kudus mengingatkan kita. Kalau kita nggak ada pengetahuannya, Roh Kudus mau ingatin yang mana? Bukan Roh Kudus nggak mampu, tapi Roh Kudus mau aktifkan ingatan kita, terus ingatan kita mau ingat yang mana? Makanya sebetulnya ketika menghafal firman Tuhan itu nanti ke depan saya mau ganti itu adalah sesi menghafal dan merenungkan firman Tuhan. Jadi ketika menghafal sambil direnungkan. Akan terlihat nanti hasilnya. Siapa yang memiliki pendudukan diri untuk terus dituntun menghafal merenungkan firman, itu kualitas kerohaniannya itu berbeda. Jadi jangan mengeraskan hati ya. Ubah sikap hatinya. Sebetulnya uh, kalau kalau uh, saya suka mengasihani diri saya gitu ya, kedagingan saya pengen sih ngomong keras banget gitu, tapi saya tahu Roh Kudus ajarkan saya supaya lebih bersabar, supaya lebih mengasihi gitu, sehingga saya bisa menahan
kata-kata saya supaya lebih melunak gitu. Tapi tetap yang diminta adalah tetap sama. Kita menjadi pelaku firman, memiliki hati yang mau diajar gitu ya. Nah, gitu. Supaya diperhatikan. Nah, jadi apa yang saya dapatkan adalah bahwa sungguh yakin kalau saya mau setia, konsisten, melakukan semuanya ini. Bukan saja tadi seperti tadi khasnya hidup saya diubahkan, tapi sikap kekristenan seperti ini akan membawa saya kepada Tuhan, ketemu dengan Tuhan, menjadi pelaku firman, bergaul dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku atasnya, memiliki persekutuan yang teratur, jam-jam doa yang teratur. Itu kan hal-hal yang tidak dilakukan oleh mayoritas Kristen, saudara. Mana ada di sana mempunyai, mana banyak gitu ya, mana ada, mana banyak orang Kristen yang melakukan persekutuan doa, bersaat teduh, menantikan Tuhan di pagi hari di luar sana. Mau buktinya? Ya kita sendiri, yang para sahabat sendiri. Kita mungkin berdoa ala kadarnya dahulu. Bahkan nggak berdoa, nggak baca firman. Ya kita dulu kan gambaran dari kebanyakan orang Kristen sekarang gitu. Nah itu bukan praktek kekristenan yang Tuhan mau. Dan nggak bakalan mengerti kehendak Tuhan kalau nggak memiliki persekutuan dengan Tuhan dan tidak memiliki pergaulan dengan firman Tuhan. Jadi kalau mau katanya saya mau dewasa rohani, saya mau berubah, saya mau dipakai oleh Tuhan, nggak bisa terlepas daripada komitmen diri untuk mengerti firman Tuhan, memiliki persekutuan dan harus mau diajar. Sekalipun ada di antara saudara yang merasa lebih tua usianya daripada saya, bahkan mungkin lebih tinggi pendidikannya daripada saya, tapi dalam hal rohani, saudara ada di bawah otoritas TRC. Makanya rendahkan dirinya. Jadi sekalipun ada di antara kita uh, yang sudah lebih tua, mungkin lebih tinggi pendidikan daripada diri saya, bahkan sudah ada yang opa oma, ditaruh di sini berarti secara rohani ada di bawah otoritas pimpinan TRC. Kalau mau bertumbuh, wajib memiliki kerendahan hati dan menempatkan diri sebagai seorang yang dituntun. Bukan seorang yang membantah, yang mengkritik, yang uh, memiliki gengsi gitu ya, nggak mau dituntun ini dan itu. Nanti Anda sendiri yang rugi, saudara sendiri yang akan rugi. Karena Tuhan minta kita memiliki kelembutan hati untuk dituntun, gitu ya. Nah, jadi bersyukur sekali untuk Roh Kudus yang mengajar saya. Karena saya memang dari dulu ketika dipanggil, saya berkomitmen untuk baca firman. Bukan cuma baca firman, tapi memiliki jam-jam doa yang teratur, juga berpuasa. Akhirnya eh, pengajaran saya itu nggak aneh gitu. Nggak datang dari mimpi, nggak datang dari mana-mana gitu ya. Datang dari firman Tuhan dan selalu dengan eh, pemahaman yang membawa damai sejahtera. Berarti nggak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa kalau memang dirimu sudah sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, saya mau kasih tahu kalau mau menjalankan kekristenan, menerima semua tuntunan ini dengan baik, ini akan membawa kita kepada kekekalan. Sebab saya nggak pernah katakan, oh, kita cukup percaya aja, setia, pegang iman, maka selamat gitu. Kalau gitu bertentangan dengan apa yang Yesus katakan di Matius 7:21 dan Matius 19 ayat 17 ini mesti diingat gitu ya. Untuk membawa kita pada kerajaan surga, kepada hidup, hanya melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu semua ada dalam firman Tuhan. Jadi kita harus bergaul untuk mengerti sebanyak mungkin dan sebaik mungkin apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi teruslah uh, memiliki hati seorang murid gitu untuk dituntun. Jangan merasa oh saya udah dewasa, saya ini sudah lebih tua, saya ini bahkan udah opa oma. Jangan begitu. Secara usia uh, fisik mungkin seperti itu.
Tapi kerohanian perlu belajar, sebab kerohanian tidak diukur dari usia kita. Dan saya rindu sekali kita semuanya bisa bersama-sama dalam kekekalan. Bahkan kalau saya suka renungkan gitu ya tentang orang-orang yang bersama-sama dengan saya melayani, rindu sekali nanti kita berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama untuk menerima upah. Dan kita hidup selama-lamanya dalam kekekalan. Sekali lagi saya katakan, sungguh kalau kita mau memiliki kerendahan hati, komitmen untuk menjadi pelaku firman, mengikuti tuntunan di TRC. Sekali lagi saya katakan bahwa sama seperti tadi, yang tadi saya katakan dalam panggilan saya sangat percaya. Kalau saya nggak punya kepercayaan, saya nggak mungkin bisa bertahan sampai sekarang. Tuhan panggil saya untuk mempersiapkan sebanyak mungkin orang untuk diselamatkan. Bukan dengan ide saya, tapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya nggak yakin saya dipanggil, nggak akan bisa bertahan seperti ini. Nggak akan berbuah seperti ini. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Jadi saya yakin Tuhan pakai saya untuk menuntun sebanyak mungkin orang yang mau dituntun pada keselamatan. Dan kalau saya dituntut di dipanggil untuk itu, dan saya yakin juga memang Tuhan mau selamatkan hidup saya. Dan saya juga rindu banyak orang yang diselamatkan. Dan tidak, tadi saya katakan tidak kemudian menjadi oleh ide-ide saya menjadi jalan keselamatan, enggak, tapi dari Tuhan semuanya. Tuhan suguhkan lewat firman. Begini loh, supaya selamat itu harus menjadi pelaku firman, melakukan segala perintah Allah. Ajarkan itu. Karena itu kan amanat agung Yesus sebelum dia terangkat. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka dan ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang perintahkan kepadamu. Itu yang terus saya sampaikan. Jadi kalau kita mau dituntun, mau melakukan, gak mengeraskan hati, kekristenan seperti ini akan bawa kita ke dalam kerajaan surga. Memang dalam beberapa ayat ada yang barang siapa percaya kepada anak, dia akan memperoleh hidup. Ada beberapa kali Yesus berkata seperti itu. Ada juga ayat firman lain bahwa barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Tapi kan bukan itu, perhatikan, bukan itu seluruhnya perkataan Yesus. Jadi jangan hanya mengambil satu bagian, tapi membaca seutuhnya. Maka dari perjanjian lama sampai yang perjanjian baru, terang benderang apa benang merahnya, apa kesimpulannya. Percaya Yesus dan taat kepada perintahnya, melakukan kehendaknya, itu akan bawa keselamatan. Kita yakin. Tapi soal kepastian Tuhan yang punya. Makanya oknum hamba Tuhan yang saya rekomendasikan videonya juga berkata bahwa kita nggak boleh bilang saya pasti masuk surga. Itu tidak benar. Kalau kita punya keyakinan, boleh. Soal kepastian kan Tuhan yang punya. Makanya kalau ada orang tertentu yang sangat terlalu ngeroh bilang, saya pasti masuk surga gitu ya. Padahal mungkin juga baca Alkitabnya juga nggak konsisten, persekutuannya dengan Tuhan juga uh, tidak erat gitu ya. Dia juga mungkin ketaatannya belum perlu dipertanyakan gitu ya. Itu kan itu yang menurut saya adalah iman abal-abal gitu, nggak membawa ke surga. Karena kalau dicocokkan dengan formula masuk ke surga ya, saya katakan ini formulanya. Bukan yang berseru kepada Tuhan yang selamatkan, berseru tok, percaya tok. Tapi harus diikuti dengan tindakan ketaatan. Punya keyakinan yang kuat boleh. Kita kita percaya bukan cuma iman kosong, tapi uh, jangan seperti yang dituliskan di Yakobus 2 bahwa kamu percaya hanya satu Tuhan, uh, setan-setan juga percaya gitu ya. Jadi kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan ketaatan. Orang disamarkan karena iman dan juga perbuatan-perbuatan ketaatannya gitu. Jadi jangan cuma iman yang kosong, iman abal-abal, hidupnya nggak diatur,
Dia nggak menyelidiki hukum-hukum Tuhan, nggak hidup berjalan dengan firman Tuhan, perkataannya belum terjaga, pikirannya belum terjaga, ketaatannya juga perlu dipertanyakan. Ini nanti akan membuat dia kaget. Kalau Tuhan katakan, saya tidak pernah mengenal kamu. Tuhan hanya kenal mereka yang mengasihi dia dengan tindakan melakukan segala perintahnya. Menjalankan kehidupannya seturut dengan kehendaknya. Jadi jangan kita buta. Makanya kalau saya lihat orang-orang Kristen yang ngerok kayak gini, bagi saya ini kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan kebenaran. Saya pasti masuk surga gitu ya. Hebat banget. Punya keyakinan yang kuat itu bisa. Keyakinan bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, kita mengenal kebenaran, kita hidup seturut dengan firman Tuhan sebaik mungkin yang kita bisa lakukan. Gitu ya. Jadi bersemangatlah menjalankan kekristenan ala TRC yang didasarkan oleh firman Tuhan. Lalu saya bagikan juga rema singkat sedikit sebelum saya nanti di akhir mengadakan koreksi tentang rekomendasi video gitu ya. Nah, jadi saya baca di Ulangan 1 ayat 30 sampai 31. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Firman Tuhan yang berkata seperti itu. Kamu ini adalah anak-anak Allah. Jadi sama seperti Tuhan bersikap terhadap bangsa Israel. Sebetulnya itu juga yang Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan setiap orang yang mau taat kepadanya. Jadi betapa sebetulnya seperti Bapa mendukung anaknya. Itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam masa perjalanan kita di bumi ini. Nah, sekarang kita tinggal mempersesuaikan. Kita berperilaku seperti anak Tuhan apa tidak? Anak Tuhan apa anak hantu? Kalau jadi berperilakunya seperti anak setan, ya bertentangan, anak iblis bertentangan dengan Tuhan. Tapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, janji Tuhan itu sebetulnya nggak perlu ditagih. Kita hanya melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Ini salah satu yang kita dapatkan ketika kita menunjukkan sikap hati seorang anak yang mau diajar oleh firman Tuhan. Jadi kita taat itu akan membawa keuntungan bagi diri kita sendiri. Sekalipun yang kita kejar bukan untung, tapi lebih pada karena mengasihi Tuhan. Karena Tuhan baik buat kita. Untuk keselamatan kita, keselamatan jiwa kita juga gitu ya. Jadi bersyukur punya Tuhan yang selalu mendukung. Janji ini hanya bisa terjadi kalau kita berperilaku sebagai anak-anak kekasih. Seperti yang firman Tuhan katakan. Jadilah anak-anak kekasih. Anak-anak kekasih dalam keluarga gimana? Gak membangkang, gak membantah, gak berontak, gak melawan kepada orang tua, tapi nurut apa kata orang tua. Apa yang baik yang orang tua sarankan, nasihatnya didengarkan baik-baik. Jadilah penurut. Nah, ini juga kira menjadi motivasi ketaatan buat kita. Dan yang terakhir adalah tentang koreksi rekomendasi video. Jadi di sana disampaikan tentang ini loh, tentang namanya juga sedang bicara ya. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, saya bukan sedang menyerang oknum hamba Tuhan itu ya. Saya ajarkan apa yang baik dan saya praktekkan itu. Saya hanya sebagai pengajar di TLC berkewajiban untuk mengadakan koreksi, meluruskan gitu ya. Nah, ketika dalam deep talk itu kan beliau berkata bahwa apalagi kalau sampai buat laporan gitu ya. Buat laporan, perhatikan itu, buat laporan berapa pasal gitu. Nah, di waktu yang lalu kejahatan hati saya itu suka kayak ya selain underestimate
hamba Tuhan atau pelayan Tuhan juga suka sebel gitu ya, gimana sih orang ini nggak konsisten gitu. Tapi belakangan ini semakin Tuhan mengajar saya bahwa bisa melihat hal-hal yang baik dari seseorang, kemudian tidak menganggap remeh, juga tidak melihat eh, selumbar di mata orang. Terlebih ketika saya melayani juga eh, perlu proses penyempurnaan kan. Beliau sudah melayani, sudah jadi hamba Tuhan pengkhotbah 18 tahunan. Kita di pelayanan ini terutama di saya masih jalan 7 tahun. Jadi terus akan disempurnakan. Nah, saya kan sudah banyak melihat video beliau. Bahkan di video beliau. Jadi saya sudah cukup banyak dengarkan perkataan-perkataan beliau gitu ya. Nah, kalau di waktu yang lalu bahkan beliau melakukan hal yang sama gitu ya, ketika dulu katanya mengaktifkan tadarusan, kemudian membuat laporan berapa pasal ya, laporkan pasalnya 5 pasal di grup WA gitu. Tapi pada waktu sekarang beliau malah gak setuju dengan itu gitu ya. Nah, yang saya mau katakan adalah pertama, jangan lihat yang kurangnya, jangan lihat yang kurangnya. Kita semua uh, me- mengalami proses penyempurnaan. Ya mungkin sekarang yang dilihat seperti itu. Nah, kenapa saya adakan koreksi juga supaya jangan sampai teracuni pikiran kita bahwa tuh lihat tuh gak ngejar pasar. Iya, kita pun berubah. Dulu bahkan kami gila-gilaan bersama para sahabat setia saya. Ada yang sampai baca 20 pasal loh per hari dulu, 15 pasal, 10 pasal, 5 terakhir 5 pasal dan belakangan ini minimal 2 pasal. Untuk kapasitas mereka udah cocok 2 pasal. Saudara yang dibikin terbaik kan minimal 1 pasal. Saya nggak tahu uh, 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 apakah ada yang disampaikan minimal 5 pasal ya. Cukup minimal 1 pasal. Yang penting dipahami gitu ya. Nah, kita juga perlu pelaporan gitu ya, karena itu mendisiplinkan diri kita. Suatu saat juga saya pernah dengar beliau berkata bahwa ini lagi-lagi ya, bukan ngejelekin, tapi maksudnya saya ada pesan buat kita semua bahwa jangan melihat selumbar. Lalu jangan terima semuanya uh, uh, sebuah uh, uh, pesan pembicaraan mentah-mentah gitu. Ya apa yang baik buat kita aja gitu ya, apa yang kita nikmati. Belum lama rasanya beliau berkata, apa itu terlalu agamawi kalau sebelum baca memberikan firman berdoa. Kalau saya mah di belakang itu lakukan, kalau udah di mimbar udah nggak lagi. Padahal sekarang pada uh, di talk juga berdoa ya kan. Nah, saya ceritakan ini tadi saya katakan supaya nggak lihat selumbar di mata orang. Lalu belajar me- melihat hal yang positif dari orang, dan tantangan terbesarnya adalah bisa tetap menerima. Jadi saya diajar bahwa kalaupun lihat yang jelek dari orang, yang kurang dari orang, harus belajar, harus mampu untuk mengasihi, menerima dia dengan baik supaya bisa melihat hal yang positif berkat rohani yang lain dari dirinya. Tapi hal yang luar biasa dari beliau adalah kalau nggak salah subscribernya ada 18 ribuan sekarang. Tapi kalau live ada beberapa, kalau uh, kebetulan saya lihat gitu ya, kadang cuma ada 2 3 orang yang live gitu, tapi nanti offline kemudian ada tonton 10 sampai ratusan gitu ya. Semangatnya luar biasa dalam melayani Tuhan, dalam menjangkau jiwa-jiwa. Ini perlu kita contoh. Saya sudah terlalu sering katakan, kalau kita harus bepergian, memberitakan Injil, menjangkau orang, entah ke kampus-kampus, entah ke tempat umum, memberitakan Injil ke pelosok, bahkan itu malah lebih sukar. Tapi dengan media sosial terkonsentrasi, kita lebih mudah untuk memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil itu adalah kehendak Tuhan yang kita harus lakukan. Nah, itu semangat yang positif. Lalu kemampuan mengajar udah nggak diragukan lagi. Gitu. Ada hal-hal yang nggak, yang ini saya nggak mau sampaikan di sini gitu. Tapi yang saya mau belajar
dari beliau ada gitu. Dan saya nggak mau sampaikan pada rekaman ini. Dan itu menjadi pembelajaran buat saya. Bersyukur Tuhan terus proses hidup saya. Dan saya rindu kita juga, doa saya juga kiranya kita bisa belajar dari orang lain, nggak mesti belajar dari kesalahan diri sendiri gitu. Karena kalau kita harus sampai belajar dari kesalahan diri sendiri adalah sebuah proses yang menyakitkan gitu. Kalau kita belajar dari orang lain itu kan lebih cepat dan lebih elok gitu ya. Nah jadi tetap saya mau koreksi bahwa kita memberikan laporan itu perlu karena itu baik kita rasakan, baik bagi kita mendisiplinkan. Sekalipun nggak terlalu kaku, nggak terlalu ngebebanin, eh, harus 5 pasal. Tapi perlu juga mendisiplinkan diri harus buat laporannya. Minimal 1 pasal untuk saudara di Big Internet, 2 pasal yang di di kita yang MTRC Advance gitu ya. Eh, jadi jangan terima mentah-mentah itu, ambil yang baik aja, yang cocok buat kita. Bahkan saya sendiri pun selain udah melunak dalam hal porsi pasal gitu ya, juga eh, dalam merespons. Dulu saya juga gak terlalu suka dengan orang yang kok kayaknya diam-diam aja gitu, gak mau merespons, gak mau berbagi gitu. Tapi sekarang saya lebih lunak, ya saya serahkan aja kalau dia merasa nyaman dengan itu, ya silakan aja. Yang penting menjadi pelaku firman Tuhan, bertumbuh gitu ya. Karena semua kita ini unik, istimewa, gak selalu bisa sama dengan orang lain. Tetapi tentunya Tuhan akan upahi berbeda mereka yang punya nilai lebih kan. Tuhan itu kan adil. Nah, juga dengan RSSP, saya lihat juga RSSP modul gitu ya. Saya perhatikan juga ada sahabat ini memang bukan tip sahabat yang di MTRC Advance. Kayaknya nanti kalau dipaksa untuk membuat sharing modul sama seperti yang lain, takutnya di stres gitu ya. Karena memang ya mungkin bukan tipikal orangnya yang bisa bicara gitu ya. Saya sangat menghargai, bahkan ada Bu Ayu yang walaupun sharingnya cuma beberapa menit masih mau mengambil bagian gitu. Tapi dengan yang sama sekali gak 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 belum bersedia untuk membuatkan sharing, saya nggak terlalu paksakan, nggak terlalu kritik gitu ya, karena yang penting menjadi pelaku firman Tuhan. Karena saya mengasihi mereka, karena bagi saya gak itu jaminan keselamatan. Yang penting menjadi pelaku dan tetap nyaman di dalam pelayanan ini gitu. Karena saya rindu jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan itu kita setia dan bersama-sama dalam kekekalan gitu ya. Yang penting bukan yang penting, tapi tentang menghafal modul kayak LPAR itu sesuatu yang kayaknya belum bisa dikompromi gitu ya. Jadi harus setia memberikan LPAR dan juga berbagi rema, itu kan hal-hal yang sangat gampang dikerjakan, dan juga menghafal modul. Lagi-lagi saya tekankan, menghafal modul yang penting ada aktivitas menghafal. Seperti tadi saya udah bilang, kalau kita udah sungguh-sungguh hafal di awal, itu untuk review itu sangat gampang. Saya bahkan review untuk modul September hanya beberapa menit. Oh, tinggal maksimumkan yang ini nih. Kan ada beberapa kata yang kayaknya kita suka lupa gitu ya. Kita tinggal pertajam. Dan firman Tuhan kan bukan nambah-nambah lagi. Firman Tuhan tinggal itu. Jadi kalau kita setia, maka semakin lama kita bertumbuh dalam pelayanan ini, nanti akan bertambah secara perlahan. Jadi sebetulnya menghafal firman Tuhan itu bukan sesuatu yang membebankan. Asal kita punya kerinduan aja, punya kemauan. Nikmatin aja pelan-pelan gitu loh. Jangan terbeban. Sama kayak dulu pikiran saya, aduh baca Alkitab setebal ini sampai kapan gitu ya. Tapi ketika dinikmati nggak kerasa gitu loh. Demikian juga dengan menghafal firman Tuhan. Jadi saya berharap yang nggak hafal firman Tuhan ini jangan jangan mesti diingatin ya sama tim admin, malu apalagi udah MTSC Advance. Terus lakukan walaupun sedikit demi sedikit, tapi ada aktivitas setiap bulannya. Dan tadi saya katakan itu bagian daripada aktivitas kita untuk membuat kita tetap aktif, kerohanian kita tetap aktif gitu ya. Dan yang terakhir saya perlu tambahkan bahwa hari-hari ini yang membuat saya tetap berkobar adalah kan kalau saya membangun roh
eee, berbahasa roh itu kan udah jadi gaya hidup saya, 15 minimal sampai setengah jam pagi hari gitu ya. Tapi sepanjang hari, ketika saya mandi, ketika saya nggak, beraktivitas tanpa membutuhkan konsentrasi, mulut saya terus komat-kamit bahkan lebih keras berbahasa roh. Dan itu seperti memagari hadirat Tuhan dalam diri saya. Kerohanian yang kuat itu membuat manusia batiniah saya semakin kuat sehingga saya lebih mudah melewati hari demi hari. Bahkan untuk, eee, menjadi pelaku firman, menolak dosa itu lebih mudah ketika manusia rohani kita terbangun. Jadi yang saya mau katakan, kalau mau kuat tetap di dalam Tuhan, lakukan ini bagi kita yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, tapi kalau enggak, ini bukan satu-satunya. Banyak memuji menyembah Tuhan. Sebab, termasuk berdoa. Sebab berdoa itu tidak harus pada jam doa tertentu, tapi bangun keakraban sehari-hari, berkomunikasi dengan Tuhan. Harus dibiasakan bergaul dengan Roh Kudus gitu ya, supaya tetap menyala. Dan saya mau katakan di akhir, setiap kita yang punya telinga dan memiliki kerendahan hati untuk mengikuti ini, kita menjadi saksinya bahwa yang bersangkutan akan terus bersemangat dalam mengikut Tuhan, bahkan berbuah manis. Baik di komunitas ini maupun di lingkungan di mana kita berada. Karena hal yang luar biasa dari komunitas ini adalah ketika kita seperti panah yang ditajamkan di komunitas ini, panah lalu kemudian memanah di sekitarnya seperti beberapa sahabat setia yang sudah membuka komsel, itu kan menjadi anak panah yang meneruskan berdampak pada lingkungannya, di komsel, di di gereja lokal. Dan yang pasti seperti saya, nggak perlu disuruh-suruh saya sebetulnya berdoa untuk pokok-pokok doa yang ada untuk bangsa. Itu udah makanan saya setiap hari. Apalagi terbeban untuk mendoakan orang-orang yang saya kasihi. Jadi sekalipun kelihatannya nggak banyak, tapi kita ini berdampak ketika kita mau dibentuk ala TRC, menjadi pendoa bagi orang-orang yang dikasihinya. Bahkan harapan kita ke depan lebih banyak lagi yang bergabung di komsel, baik di komsel yang ada bahkan maupun komsel baru di kota-kota lain, untuk meneruskan pengajaran TRC, untuk menjalankan kehidupan yang kudus oleh ketaatan total terhadap seluruh perintah Allah, dan juga meneruskan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Nggak boleh cuma percaya. Kalau masih kompromi dengan dosa, upahnya adalah maut. Sekalipun fanatik, sekalipun rajin beribadah, tapi harus menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, kalau kalian udah dibentuk di sini, sebetulnya akan menjadi keuntungan lain bagi diri para sahabat dan juga saudara. Tuhan bisa pakai menjadi alat kemuliaannya di tempat kita berada. Luar biasa sebetulnya dampak dari kesediaan untuk dituntun, terlebih menjadi pelaku firman Tuhan itu. Karena bagaimana mungkin kita menuntun orang untuk taat sendirinya nggak taat. Itu kan nggak percaya diri. Dan kalau sampai dia berani, itu berarti penipu ulung. Ngomong ke orang untuk baca firman, ngomong ke orang untuk bersekutu sama Tuhan, untuk bersyukur, untuk taat sendirinya nggak lakukan. Bahkan lebih berat lagi nanti hukuman orang ini dalam kekekalan. Kekekalan neraka tentunya ya. Gitu. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada kesempatan ini memberkati kita, mengingatkan kita, memotivasi kita terus bersemangat dalam melakukan semuanya, mengerjakan keselamatan, mempersiapkan kekekalan, dan mengejar kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, menjalankan kekristenan seperti yang kita kerjakan sekarang. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Semangat ber-PPW, semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat Par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.